judul podcast kami ingin memperkenalkan atau mempresentasikan tentang produk P5 kami. Yang di sini kami menggunakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 8-9 orang. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelumnya saya sebagai moderator utama. Saya adalah Reinhard Fernando sekaligus ketua kelompok dari kelompok di sini. Saya Siti Fatima. Saya dari Maulina sebagai sekretaris. Saya Vidya Rakani Aulia. Saya Dalma Cahaya. Saya Hindu Bali. Jadi setelah kita semua mengikuti seminar di tanggal 2 Agustus 2024 tentang judi online dan pinjaman online yang disediakan oleh BCA, kami menentukan saat berjalan mata pelajaran P5, kami menentukan bahwa produk P5 yang akan kami pilih adalah produk podcast, yang dimana podcast itu sebagai alat edukasi yang efektif untuk membahas pinjaman online yang menurut kami itu sangat efektif. Podcast yang kami buat ini berisi tentang penyebab pinjaman online dan juga judi online, dampaknya serta risiko yang terjadi. Selain itu, podcast ini memberikan saran untuk menabung agar kita bisa lepas dari jeratan pinjaman online atau judi online. Nah, untuk host dalam podcast ini adalah Zalfa, lalu tamunya adalah Zidni, dan satu lagi dari kelas lain ada Aditya Rafli itu. Lalu pertanyaan yang kami sediakan dalam podcast ini adalah pertama, apa yang kamu tahu tentang pinjaman online? Lalu yang kedua, menurut kamu apa yang membuat orang mau judi online dan pinjaman online? Jadi kenapa sih orang itu mau kayak gitu? Kita harus tanya dong sama si lawan bicara kita. Lalu yang ketiga, kalau udah kecanduan, bagaimana cara kamu bisa keluar dari situ? Nah, kalau kita udah tanya begitu, kan orang udah pasti menjawab. Selanjutnya kita harus tanya, lu cara Anda keluar dari situ tuh gimana? Lalu selanjutnya yang keempat itu, apa sih yang bikin kamu kapok untuk judi online dan pinjaman online? Apa hikmahnya? Jadi kalau mereka udah kayak gitu, kita tanya refleksi mereka berdiri diri sendiri. Terus di sini kita ada lampiran kegiatan pertemuan ke-1 yaitu tanggal 9 Juli 2024, 19 Juli 2024 kita berdiskusi membuat produk P5-nya. Terus pertemuan kedua Jumat 26 Juli 2024 membentuk ketua, sekretaris, bendahara dan nama kelompok serta podcastnya. Terus pertemuan ketiga Jumat 2 Agustus mengikuti seminar mengenai mengelola keuangan dan bahayanya pinjaman online dan juga judi online. Terus yang pertemuan keempat itu Jumat 23 Agustus membuat pertanyaan podcast alat, terus menyediain alat yang digunakan buat podcast juga. Terus yang kelima itu Jumat tanggal 30 Agustus membuat podcast sampai selesai. Lalu di antara 5 pertemuan ini, kehadirannya alhamdulillah hampir hadir semua. Cuman di sini udah sakit waktu tanggal 2 yang seminar. Lalu ada topik ya, waktu hari Jumat kemarin, cuman di sini ditulis lagi. Sudah? Ya. Pertanyaan nomor 1. Apa sih hubungannya judi online kemudian pinjol dengan modul yang kalian lakukan, yaitu bangunan di luar negara? Apa hubungannya? Jadi kenapa kita mengambil dari tema pinjaman online dan pinjaman online dan judi online itu pinjol ya dengan temanya dan kaitannya dengan tema bangunan jiwa itu. Jadi kita di video itu kita mengedukasi bahwa generasi emas kita ini kan rata-rata anak muda semua ya yang mau jadi generasi emas di tahun 2045. Jadi kita menjaga sejak dini kalau kita itu kalau generasi kita itu gak rusak sama adanya pinjol dan juga judi online. Terus kita juga bagaimana caranya menggunakan gadget dengan baik, karena kan teknologi sekarang itu sudah semakin pesat ya, apalagi ke anak-anak muda sekarang. Jadi kalau kita gak memberikan edukasi atau perintah dan juga larangan, mungkin
ada ini ya ada yang ikutan gitu ya kan itu wow Dan itu kan gampang banget udah pakai HP. Biasanya video itu cuma KTP atau foto kan biasanya tidak bisa pinjam-pinjam gitu. Nah itu harus bisa dihitung. Apa yang paling berkesan mulai dari Taufik ketika kalian kerjasama melakukan proyek ini dari mulai perencanaan kemudian syutingnya sampai editingnya, finishingnya, kesan yang paling berkesan dengan teman-teman selama melakukan proyek ini satu kalimat aja. Taufik apa? Apa? Seru. Sini. Bahagia Bahagia. Ya. Mila, saling kerjasama. Senang sih Bu. Senang. Seru. Seru. Lucu. Yang paling ngeselin dari ke semua rangkaian kegiatan ini apa satu katanya ngeselin? Dengar. Dari selama pembuatan proyek ini dari perencanaan sampai finishing yang paling ngeselin apa? Itu buat saya pribadi yang paling ngeselin mah pastinya bagian sesinya di videonya. Editingnya, edit videonya ngeselinnya kenapa? Misalnya karena filenya ini file 10 menit tapi sampai hampir 6 giga saya nggak video itu kadang capek nungguin yang dua aja jadi panas. Kamu? Mungkin kan waktu itu kita terkom di sekolah ya, terus udah di briefing juga katanya langsung aja terkom, jangan pada pulang dulu. Si Taufik malah pulang dulu. Iya, tidak komitmen gitu ya? Iya. Terus cerita Gak pada kelas chat. nggak balas chat. Ada grup untuk komunikasi gitu, tapi Iya. kurang berjalan gitu ya? Ya. Lanjut. Nggak ada sih. Nggak ada, aman? Nggak ada Bu. Aman? Gila? Aman? Kesel? Kenapa kesel? soalnya jarang terkom Jarang ketemu. ya cuma ada ketemuannya cuma ada sedikit terus kalau yang terkom Jadi gantungnya sedikit gitu. Enggak, jadi kita nungguin kalau kamu kapan bisanya ya bisanya tuh ada 2 orang yang enggak ada orang yang ada urusan keluarga lah ada lainnya lagi ya dan orang lainnya juga jadi kan ini kita mau kapan ketemunya saya nyasar Ih, tapi nggak ada. Ini kan ada pasal, ada sadar sakit dan sebagainya. Dapat kan solusinya? Dapat. Apa solusinya? Kalau untuk masing-masing. Enggak dari kesemuanya ini. Sama kerja bareng-bareng sih. Komunikasi sama kerja bandar. Kalau misalnya itu saling mengingatkan ya, saling mengingatkan terus saling apa? Saling memberikan masukan ya, bukan dari terus akhirnya jadi selesainya. Puas tidak dengan selesainya ini? Puas. Puas. Gitu deh. Hal yang paling kamu rasakan yang kamu dapat dari semuanya ini apa? Dari semua rangkaian yang paling kamu dapat apa yang maknanya? Dari semuanya, dari temanya, dari kegiatannya, dari semuanya, makna yang kamu peroleh apa? Makna utama kira dari tema Dari tema. dari tema yang utama kita kan tentang Pinjol. pinjol dan tema yang utama itu pastinya bikin kita ngeri, bikin kita takut buat akan itu. Bapaknya kita anak remaja ini anak remaja itu pastinya pengen punya banyak uang nih, uang yang besar. Kita sekolah kita bisa kerja buat dapat uang. Akhirnya makna kita masih itu bahwa semua hal itu nggak bisa dilakukan dengan mudah. Semuanya proses itu tidak instan. Ya kan? Jadi lebih waspada kayak kalau ada chat link-link yang enggak yang enggak jelas itu ini sih langsung mungkin langsung hapus ya jangan lihat-lihat. Jangan waspada. Ayolah. Kesadaran diri sih. Kalau kayak itu kan pasti keinginan hati kan dari kita terlalu. Jadi
Terus merasa seneng sih karena kita udah membawakan kayak gini meskipun kayak lewat drama-drama, lewat podcast, tapi setidaknya kita bisa ya tahu dan juga kita mengingatkan kepada mereka bahwa kalau misalnya mereka gitu tuh gak ada untungnya sama sekali gitu. Orang merugikan. Tapi Syukur baru tahu ada yang kayak gini. Nggak tahu ya bos. bersyukur tahu dari yang sudah tahu Jadi dari nama pengusaha. Oke, silakan Ibu Sudairi Renan. Baik, sekian presentasi dari Bapak